Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nesa Kujala, NIM 1805551, akan mempresentasikan mengenai kekuasaan kewenangan dalam politik. Pertama, pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Selanjutnya, ada kekuasaan menurut si Wright Mills dalam Tilyanggi 1986, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendati pun orang lain menentangnya. Selanjutnya ada kekuasaan dalam politik, merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan, menurut Miriam Budiarjo. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan. Yang pertama ada pengaruh atau influence, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang secara sukarela guna memenuhi kepentingan pihak yang berkuasa. Selanjutnya ada force, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu. Selanjutnya ada manipulasi atau manipulatif, yaitu penggunaan pengaruh yang tidak disadari oleh orang lain untuk memenuhi keinginan pemegang kekuasaan. Selanjutnya ada persuasi, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang lain melalui alasan kuat untuk melakukan sesuatu. Ada coercion, yaitu peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain agar bersikap dan berlaku sesuai kehendak pemilik kekuasaan. Selanjutnya ada kewenangan, wewenang. Nah, kewenangan ini merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan ataupun legitimate power, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Selanjutnya ada wewenang, yaitu kekuasaan yang dilembagakan atau diformalkan. Nah, ini di sini dalam wewenang itu masyarakat mempunyai tujuan dan nilai, dibutuhkan kegiatan untuk mencapai tugas, hak untuk melakukan kegiatan untuk mencapai kewenangan. Selanjutnya ada bentuk peralihan kewenangan menurut Paul Kohn, yaitu yang pertama ada turun-temurun, yaitu contohnya pada sistem kerajaan. Jadi kewenangan ataupun kekuasaan itu diturunkan secara turun-menurun. Nah, itu ada pemilihan, yaitu contohnya melalui pemilihan parlemen ataupun presiden. Selanjutnya ada paksaan, contohnya itu seperti kudeta. Selanjutnya ada legitimasi, merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Nah, di sini ada cara mendapatkan legitimasi, yaitu yang pertama ada simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan. Kemudian ada nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol. Dengan memberikan janji dan memberikan kesejahteraan material kepada masyarakat, seperti menjamin ketersediaannya kebutuhan dasar atau basic needs, fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi pertanian, sarana komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya, kesempatan kerja dan berusaha, serta modal yang memadai. Ada pula dengan cara menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden wakilnya, anggota lembaga tinggi negara, ataupun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum. Di sini ada pentingnya legitimasi dan pentingnya kewenangan, yaitu untuk stabilitas politik yang baik memungkinkan terjadinya pembangunan ataupun peningkatan dan perluasan kualitas kesejahteraan. Nah, legitimasi tidak hanya menyangkut kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan, tapi juga efektivitas pelaksanaan kekuasaan maupun kewenangan. Di sini ada perbedaan dari kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Nah, kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik. Sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik bersifat top-down.
Sedangkan legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin bersifat bottom up. Di sini ada persamaan dari kekuasaan dan kewenangan dan legitimasi. Persamaan di antara ketiganya yaitu berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin ataupun masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.